kali ini kita akan bahas tentang yang akan hangat minggu depan. Jadi minggu depan itu ada 2 peristiwa penting yang akan menjadi hangat, yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, Pak Ugro, itu akan ada putusan, ya, pengumuman putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pra-peradilan yang pertama. Nah, ini kita harus sampaikan yang pertama. Ya, karena apa? Karena pada hari Jumatnya, meskipun hari Kamis itu ada sidangnya Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi hari Jumatnya itu akan ada dimulai kembali sidang pra-peradilan yang kedua. Ya, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana strategi yang akan digunakan dalam mensikapi hasil putusan dari sidang pra-peradilan yang pertama, dan juga bagaimana isi ataupun detail dari sidang pra-peradilan yang kedua. Sebelumnya itu kita juga akan nanti mungkin Pak Ugro juga akan menyampaikan ya bagaimana jalannya atau perbandingan antara sidang pokok utama yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Dr. Tifa Husiati Asuma, dan juga bagaimana strategi juga kenapa saya itu menggunakan pra-peradilan, ya gitu, karena memang ini amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, jadi boleh dilakukan pra-peradilan, ya, dan pra-peradilan itu memang kalau dalam KUHP yang baru itu memang perkara pokoknya harus menunda harus menunda dan harus ditunggu karena adanya pra-peradilan ini. Baik Pak Ugro, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang strategi pra-peradilan ini, monggo. Ya. Jadi begini, Mas Roy. Ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Ya. Jadi saya ingat saat hukum acara pidana yang lama Undang-Undang 881 dulu mulai dilaksanakan. Ya. Jadi dulu ada forum namanya Forum Mahkejapol. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kepolisian, satu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian ya. Ya. Di situ selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan penegak hukum. Baik. Nah, perkara yang dilaporkan, jadi perkara berbeda dengan berkas perkara nih Mas. Perkaranya ya, bukan berkasnya ya. Saya membaca hukum acara pidana ini dan hukum pidana ini disebut perkara dan berkas perkara ternyata berbeda. Nah, seharusnya berkas perkara itu untuk Mas Roy, Bu Dr. Tifa, kemudian bersama 6 orang lainnya tadi, ada Rismon, semuanya itu adalah satu berkas perkara. Ya kan? Nah, satu berkas perkara, kalau saya soroti lagi, di situ dimasukkan pasal KUHP lama adalah 310 dan 311. Ya kan? Nah, sekarang berubah menjadi 43 dan 434. Ya. Nah, seharusnya kita harus konsekuen. Kalau pencemaran nama baik, ya pencemaran nama baik. Kalau berkaitan fitnah, ya kan? Terus ada undang ITE itu hanya dipaksa-paksakan masuk. Nah, saya melihat kenapa berkas perkara ini bisa di-split. Ya, artinya dipisah ya. Dipisah. Ya kan? Jadi saya cari di hukum acara pidana, saya cari tidak ada pasal satupun yang mengatakan hukum acara pidana yang lama. Karena ini kan masa transisi itu. Tidak ada menyatakan seperti itu. Jadi ada di situ di KUHP yang lama itu di pasal 142 KUHP ya. Itu menyatakan begini. Apabila dalam hal pihak penuntut itu atau jaksa menerima satu berkas perkara. Bukan banyak ya. Berkas perkara. Satu berkas perkara berarti ada satu LP situ kan. Ya. Satu berkas perkara, kemudian yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, ya kan? Jaksa bisa melakukan penuntutan. Penuntutan, ya. Ya kan? Masing-masing terdakwa. Jadi penuntutan ini nanti kan dilaksanakan setelah sidang berproses, setelah dakwaan, terus bukti-bukti fakta sidang semua, kan itu baru tuntutan. Artinya dakwaannya sama nggak, Pak? Ya. Kalau sekarang berkas perkara dipisah, ini nanti bagaimana nih? Betul. Kan? Jadi yang punya kewenangan di KUHP pasal 142 KUHP yang lama itu hanya jaksa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini pemisahan berkas perkara ini dalam rangka apa? Ya kalau berkas perkara ini
dikatakan dipisah, ya kan, seolah boleh dipisah. Sejak awal juga tidak mencantumkan dalam berkas perkara tersebut pasal 55 dan pasal atau Penyertaan. pasal 56. Ya, betul. Penyertaan untuk membantu. Ya. Biasanya bahasa Belandanya itu delneming. Betul. Nah, ini sangat aneh. Sehingga kalau sekarang mau dipaksakan sidang, ya, apakah jaksa mengetahui bahwa ini sebetulnya adalah pelanggaran hukum acara pidana, atau jaksa juga mencoba udah dijalankan saja di sidang. Jadi ini nanti pihak penyidik, kemudian kejaksaan, penuntut umum sama hakim nanti akan melihat ini. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini perlu diwaspadai karena gini, kalau sebetulnya hukum acara pidana itu tidak mempersulit siapapun lah. Ya. Tapi kalau sekarang dibikin berkas perkara seperti ini, nah faktanya sekarang terjadi berkas Mas Roy, Ya. ada pra peradilan. Ya. Nah, berkas perkara Dr. Tifa Lanjut. Ya. Ya. Padahal LP-nya sama. Betul. Nah ini bagaimana? Apakah salah satu diberhentikan atau dilanjutkan? Nah, ini untuk pembelajaran ke depan sangat baik itu, ya kan? Jadi bagi saya, ya mungkin kalau yang tepat seharusnya ada putusan selah, Ya. menunggu putusan-putusan pra peradilan yang masih akan dilanjutkan Baik. oleh berkas Mas Roy. Meskipun misalnya maaf, meskipun misalnya di tempat Dr. Tifa nggak mengajukan pra peradilan. Oh iya, karena ini laporan polisi berkas perkara sama, Ya. saksi sama, Ya. barang bukti sama, nggak ada yang beda. Baik. Ya. Yang sudah RJ juga itu masih sama, di situ disebutkan, ya kan? Betul, masih ada Iya. daftarnya juga pelakuannya. Ya. Belum nanti kalau disampaikan ke hakim Ya. bahwa ini sudah ada RJ, kan bisa ngajukan lagi sama Dr. Rifa kepada hakimnya. Ya. Apakah perlu dimintakan penetapan pengadilan RJ tadi, SP3 tadi, Iya. seperti itu. Nah, sekarang kalau berkaitan berkasnya pra peradilan ini, Mas. Baik. Jadi ternyata hukum acara pidana yang baru ini, karena ini Ya. kan proses sudah lewat penyidikan dan penuntutan nih. Betul. Ya, jadi Ya. pra peradilan pasti diterima oleh Ya. pra pengadilan lah, seperti Ya. itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai di sini adalah pasal 158 ayat D. Oke. Kalau usah ayat 1 huruf D ya. Iya. Di situ ya. Isinya apa itu? Oh, tunggu. Ayat 1 ayat 1 huruf pasal 158 Baik. huruf D. Ya. Di situ disebutkan penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana bisa di pra peradilan. Loh, wah banyak itu, Pak. Loh, iya, makanya Iya. ini kan begini. Makin boncos ini. Ada laporan polisi pencemaran nama baik Ya. dan fitnah. Oke lah, kita Ya. terima. Ya. Walaupun itu tidak boleh. Nah. Oke. Sekarang yang harus dibuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik tadi, mens reanya seperti apa, Ya. terus unsur-unsurnya seperti apa, atau fitnah tadi. Nah, bukan dengan cara menyita 14 dugaan ijazah Ya. yang diterbitkan oleh BM. Betul. Itu kan ada 14 sebagai Ya. pembanding. Itu bagian dari 712 Ya, barang bukti Ya. yang disita. betul Mas. Jadi ini barang bukti yang lebih dari 700 ini, Ya. itu nanti lebih melekat kepada apabila ada dugaan laporan tentang penggunaan ijazah Nah. palsu Ya. atau pencemaran nama dan fitnah. Ya. Tapi kalau berkas perkara Mas Roy sama Dr. Tifa ini memang maju sidang, ini kan pencemaran nama baik dan fitnah. Betul. Nah, kalau barang bukti yang digunakan banyak berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, Ya. ini bisa di pra peradilan kembali. Nah, Nah, ini ini- lebih lucu lagi. Jadi Iya. jangan kaget ya. Kalau nanti akan banyak pra peradilan gitu ya. Ya, saya mungkin berpikir ke arah situ karena ini kan Iya. untuk kesempurnaan hukum acara pidana Iya. yang baru, Betul. trial and error di sini. Iya. Mungkin lebih bagus masyarakat supaya tahu bahwa Iya. ternyata hukum di Indonesia sekarang kan hukum acara pidana di Iya, Indonesia lebih baik daripada hukum acara pidana yang lama seperti itu. Izin Bapak. Dan juga pemirsa, baik Roy Suryo Official, Ugraseno Tribrata, dan juga langkah update atau langkah update ya. Langkah update ya, sudah ganti nama, ada yang iseng nyebut nama lama segala ya. Gak usah kita bahas itu ya. Iya, iya. Ya gitu. Jadi Pak Ugro, kemarin tuh ketika saya dan Dr. Tifa dan juga kemudian bersama dengan dua kuasa hukum ya, ada bersama saya ada Mas Refli Harun, Ya. ada juga Mas Gafur Sangaji, kemudian di sana ada juga Pak Alkatiri, Ya. dan juga ada satu lagi ya gitu. Ya. Itu kemudian kita diperlihatkan dengan sampel barang-barang bukti. Ya. Yang menarik Bapak, itu ada handphone banyak, Ya. ada Ya. beberapa handphone. Ya. Kan tidak mungkin tuh handphonenya Pak Jokowi.
Oh iya, nggak Iya, tak? mungkin ya. Terus ada beberapa flash disk. Iya, Memang ada iya, beberapa legalisir iya, ijazah. iya, Yang itu menariknya iya, legalisir itu ada yang legalisir baru iya, iya, yang iya. Agustus 2025. 25 ya. Yang paling menarik ada juga mesin ketik, Pak. Iya, 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 Mesin iya, ketik kuno tapi iya, masih agak baru itu. iya, Ya, nah, ini hubungannya barang-barang itu apa, Pak? iya, Kemudian dengan kasus ini. iya. Kalau kemarin waktu tanggal 2 Juli kemarin Ya. dari Kamis ya, Betul? saya Ya. ngikuti yang sidang Sidangnya Dr. perdana Diva. Dr. Diva, pembacaan dakwaan tadi. Ya. Nah, barang bukti itu lebih mengarah kepada kaitan dengan dugaan ijazah yang palsu tadi Ya, di ya. situ. Ya. Jadi ini sebetulnya sangat rawan dan kemungkinan besar bisa diajukan gugatan pra peradilan di tadi pasal 158 Oke. huruf B tadi. Ya, Jadi ya, ini kelemahan dalam suatu penyidikan membuka celah untuk bisa dipra karena barang bukti atau benda yang disita tadi tidak mengait Tidak pada ada hubungan tindak langsung. pidananya. Iya. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya ijazahnya itu palsu, Ya, baru disita. ya ijazahnya palsu nanti misalnya gini, diduga dibuat di mana nih? Oh, Tapi kalau seseorang punya ijazah palsu, sebetulnya kalau nggak digunakan disimpan di rumah, Nggak dibikin masalah. yang bagus, nggak ada masalah. nah tadi yang Pak Ugro katakan ada 14 ijazah yang katanya ijazah Iya. pembanding. Iya. Kenapa disita itu, Pak? Nah ini kan dibikin seolah 14 tadi Nah, identik, bukan ya, otentik loh ya, identik. identik ya. Nah ijazah jangan diidentik-identikan. Yang identik itu tanda tangan rektor Oke, ya, dengan tanda tangan yang saat penandatanganan itu ya, identik nggak? ya, Gitu loh. Bukan otentik nih. betul, identik Nah, ya. ya. Terus kemudian huruf-hurufnya Ya, itu kira-kira huruf Sama apa tidak, tahun ya. ini yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium Ya. forensik yang cukup detail sehingga kalau itu dilakukan ya pasalnya harusnya pasal bukan 263 ayat 2-nya bukan Oke. pemalsuan, Ya, penggunaan palsu. ya. Nah, kalau ternyata yang diperbandingkan 14 itu tidak pernah diuji otentifikasinya. Ya, Kemudian itu juga sama-sama palsu. ya. Palsu sama palsu bisa identik juga loh, Pak Ugro. Loh, makanya ini kan nanti sensitif gini. Jadi makanya saya lihat ya kita memberikan edukasi pada Ya, masyarakat. betul. Kita melakukan kritik itu dalam rangka membangun polisi ke penyidik lah, penyidik penuntut umum ya yang ke depan mungkin lebih sempurna, lebih Ya. baik, lebih profesional gitu. Ya. Dan saya juga bisa melihat ini salah satu studi kasus saya yang saya Ya. analisa Mas. Ya. Kasusnya Sekjen PDIP Mas Hasto. Oke, Ya kan? ya. Itu disebutkan OTT harun masiku. Loh, OTT-nya nggak ada. OTT, iya, operasi tangkap tangannya kapan? Tidak ada ya, Iya, ya kan? Kemudian di situ kemungkinan gratifikasi iya, oleh komisioner KPU, iya. ya kan? Oke lah diproses komisioner KPU, tapi apakah sesuai dengan barang bukti yang disita? Ya. Karena itu masih menggunakan KUHP yang lama, Sama. ya Iya, kan? iya. Kemudian udah proses selesai persidangan, Iya. masih mencari yang lain nggak bisa. Jadi kalau korupsi seperti contoh juga sama Nadiem sekarang, Heeh. kemudian Pertamina, Iya. itu juga harusnya semua pelaku dalam satu berkas. Pertamina itu Bukaret ya? Kasih. Bukaran juga sama. Oke. Masa sendirian nggak mungkin korupsi kan Oh, nggak mungkin iya. sendirian seperti itu. Jadi menurut saya ya mungkin saya punya pemikiran agak out of the box sedikit Mas, ya kan. Siapa sebetulnya yang punya hak paling mendasar, paling kuat untuk menjadi penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia? Itu harusnya ditentukan oleh Ya, presiden ya. sekarang. Karena Oke. jangan sampai sekarang ada KPK, Iya. ada kejaksaan, ada kepolisian. Siapa yang paling kompeten di situ? Ya ini bertanggung jawab sehingga semua langkahnya itu nanti lewat satu pintu seperti itu. Dulu kabarnya akan diatur mengingat nilainya dulu Pak. Yaitu nilai sekian Iya. itu kepolisian. Iya. Nilai sekian sampai sekian itu KPK, nilai sekian sampai sekian kejaksaan. Jalan nggak tuh Pak dulu? Saya rasa kalau dibagi-bagi gitu Iya. nanti sama dengan waktu ya kita mudah-mudahnya kan Iya. kalau misalnya Polsek itu ada perbatasan kali itu. Oh iya, siapa yang Di situ kalau ada ditemukan mayat nanti didorong biar ditangani Polsek sana. Nanti dari sana didorong lagi tangan Ditangani. ini. Iya. lempar-lemparan ya? Iya, sebetulnya hal itu kan kurang bagus ya. Dan kan kadang-kadang kalau korupsi itu bisa juga nilai pertama yang terungkap pada saat OTT katakanlah. Itu akan berkembang setelah ditemukan yang lain-lain gitu kan. Iya. Iya, Jadi- nggak bisa tahu. Jadi kan? jangan disebutkan misalnya APBN-nya 1T, Iya. korupsi 1T enggak. Di situ kan sudah dijalankan mungkin Iya. korupsi ya mungkin 50% lah, mungkin Iya. 500 Iya. miliar seperti itu. Baik, Bapak kembali ke pra peradilan ya. Jadi kalau seperti kemarin, nih kita nggak berandai-andai ya pemirsa, nggak juga kita meramal, apalagi berjudi.
Ya. Nanti nggak boleh kita bersedih. Hari Selasa, tanggal 7 Juli yang akan datang itu kan ada putusan dari pra-peradilan yang pertama. Ya, Saya. Yang kemudian waktu itu jelas ada fakta persidangannya adalah yang terungkap bahwa surat penangkapan, kemudian surat penahanan, kemudian surat penggeledahan itu semuanya menggunakan KUHP baru. Padahal pihak termohon yang diwakili divkumnya Ya. dari Polda Metro Jaya itu menandaskan semua itu berjalan dengan KUHP lama. Ya. Nah, jadi itu fakta, jadi tidak cocok di situ. Ya. Kemudian yang kedua yang menarik adalah statement dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Ya, ya. Dalam hari Pak Aristo Pangaribuan. Aristo, ya. Ya, Pak Aristo sendiri menyatakan di depan sidang di bawah sumpah ya bahwa apa yang ada kemarin itu adalah karena itu beda KUHP-nya, maka beliau mengatakan cacat formal. Ya, ya. Ya, meskipun di luar Pak Aristo kayaknya berusaha mengcounter atau mengkoreksi. Ya, ya, ya. Itu bukan cacat formal, itu cuma salah ketik gitu. Oh. Tapi kan statementnya di depan sidang dan ada di bawah sumpah itu. Kemudian di dalam surat itu juga ada, di dalam surat penangkapan itu termuat kata-kata bahwa dalam 1 kali 24 jam harus diperiksa. Ya. Nah, padahal kan sudah P21, Ya. nggak mungkin Ya. diperiksa lagi Ya. kan, sehingga itu teman-teman kemarin para kuasa hukum juga mengatakan kalau kami sebagai pemohon ini ada dituliskannya sebuah jadi peristiwa palsu atau kemudian kejadian yang itu mungkin gara-gara membuat suratnya itu copy paste itu loh Pak ya, Ya, ya. ini langsung pakai lagi di print lagi ini. Nah, kalau berdasarkan data-data itu Pak, boleh nggak kita optimis atau boleh nggak kita menduga kira-kira nanti putusannya pra-peradilan itu seperti apa? Apakah ditolak, diterima, atau sebagian diterima, sebagian ditolak? Seperti apa kira-kira? Ya, ini kan uji coba konsekuen menggunakan hukum acara pidana yang baru hakim. Ya, betul. Ya kan? Kalau proses administrasi penangkapan dan penahanan itu seharusnya karena masih mengait dengan KUHP yang lama, konsekuennya berarti ya menggunakan KUHP lama. Iya. Dia tidak bisa menggunakan KUHP baru. Betul. Ya di situ. Karena nanti KUHP baru dilaksanakan di pra-peradilan atau di peradilan seperti itu. Seperti itu. Jadi bagi saya, harapan saya hakim jangan melihat bahwa ini sudah P21 itu pra-peradilan dianggap selesai. Jadi ini ujian pertama masuk di peradilan, masuk di pra-peradilan sebelum pengadilan. Tapi itu sudah lewat dari penyidikan dan penuntutan. Nah, di sini mungkin hakim bisa melihat bahwa pra-peradilan yang dia ajukan oleh Mas Roy ini sekarang ini adalah menggunakan hukum acara pidana yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Betul. Ya, saya harap hakimnya akan tegas memutuskan seperti itu, jangan ambivalen gitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu, oh ini ya udahlah udah terlewat ya dianggap ditolak misalnya pra-peradilan seperti itu. Ini jangan untuk pembelajaran kepastian hukum ke depan. Iya, karena ini pemirsa. Jadi ini sekaligus harapan kita dan mungkin kita mohonkan doa dari seluruh rakyat Indonesia bahwa inilah saatnya hakim itu berani tidak hanya tajam ke bawah dan termul ke atas, Pak. Gitu. Tapi juga hakim itu berani dua-duanya juga tajam. Jadi tidak hanya kemudian orang yang selama ini teraniaya terus, tapi kemudian di atasnya juga. Nah, saya jadi ingat Bapak, kemarin ketika press conference dari para termul itu ternyata terungkap alasan bahwa nerobosnya atau katakanlah penyusup, kita katakan ada penyusup seorang kuasa hukum berinisial CS itu dari pihak sebelah itu, katanya karena dia mengaku dia itu adalah kuasa hukum dari Lecumanan. Dan dia lihat dalam berkas itu dalam pra-peradilan itu ada nama Lecumanan. Padahal kan tidak termasuk yang termohon. Nah, jadi dia merasa bahwa Lecumanan pun turut termohon. Nah, jadi padahal yang termohon itu adalah Polda Metro Jaya. Turut termohon itu hanya pihak jaksa. Nggak ada turut termohon itu adalah Lecumanan. Nah, dia kemudian karena dia itu kuasa hukumnya Lecumanan, dia merasa ikut bagian itu dan kemudian maju, dan kemudian ternyata setelah maju dia diizinkan katanya. Padahal kan dia interupsi dulu kemudian dia maju, tapi akibatnya kan dia sebenarnya ditolak. Nah, bolehkah kemudian hanya dengan ketika melihat ada kliennya kemudian disebut, kemudian padahal disebutnya itu bukan pada form termohon
terus dia merasa harus menjadi Ya. termohon intervensi itu Ya. loh Pak, aneh tadi. Ya, jadi sebetulnya peristiwa itu harusnya sangat disayangkan. Iya, Saya membayangkan bagaimana kalau itu serangan secara fisik akan menyerang hakim, oh iya ya, membawa senjata tajam maju ke atau depan senjata ya, api nyusup atau gitu ya mungkin dia. ya bahan peledak lah, Waduh, ya kan di situ, atau memukul di situ. Iya. Dulu ada peristiwa seorang ibu-ibu sidang kaitan bank, kalau nggak salah bank apa ya, yang dengan simpanan-simpanan itu. Oke. Jadi Ya, itu melempar sepatu ke tempat persidangan juga diproses untuk contempt of court. oh seperti jelas itu itu sejenis ada pengacara yang naik ke atas meja itu. Iya, nggak boleh diproses seperti itu. Jadi Iya itu basnya harus dihormati dibukukan lembaga gitu. Iya, persidangan. Jadi kalau ya saya sarankan sebelum berani-berani masuk ke ruang sidang, Hmm. sebaiknya tiap hari baca hukum acara pidana dulu lah. Ya, jangan sampai memalukan. Katanya tuh lawyer profesional Pak, lawyer sudah agak tua gitu. Kemungkinan kan namanya apa, kalau tambah tua kadang-kadang pikun ya. Oh, Mungkin gitu. Jadi Iya, iya, iya. apa yang sudah dibaca mungkin lupa. Tapi Iya. kalau lupa itu kodrat Allah, nggak apa-apa, itu Betul, bagus. Yang betul. bahaya kalau sudah tidak ingat itu, Mas. Nah, itu. Iya. Baik, wah ini Pak Ugro padahal sudah senior tapi luar biasa ya. Apa daya ingatnya Belajar. dan juga belajar Iya, terus loh. belajar tiap hari. Ini. Nah, Ya, Pak. saya sarankan Nah, apa ini. tadi yang masih cari bukunya aja lah seperti ini kan. Iya, Kan betul. ini murah. Saya juga tiap hari belajar ini. Iya, luar biasa. Jadi, Pak Ugro, kalau kemudian yaitu prediksi kita untuk yang nanti hari Selasa ya gitu. Nah, kemudian untuk yang hari Jumat, Bapak, gitu. Kita bisa berharap nggak atau gini? Atau jangan-jangan nanti ada gangguan dari pihak-pihak tertentu tadi lagi yang kemudian mengganggu. Bisa nggak pra peradilan yang mau kita aju atau yang sudah keluar jadwalnya itu tiba-tiba diprotes oleh para penyusup tadi gitu loh. Oh, Ya itu kayak gitu. ya dengan pengalaman kejadian sidang pra peradilan kemarin, Ya, ya sebetulnya ada pengamanan lebih pamdal, harusnya. pamdal di pengadilan, Ya. atau misalnya masih kurang kuat, minta satu orang polisi untuk Ya. berada di situ. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang memang tidak masuk dalam apa yang diputuskan oleh hakim, Acara itu Ya. ya. langsung diproses saja, Ya. jangan langsung diambil dikeluarkan, karena ini untuk menghormati ruang peradilan atau lembaga peradilan ini ke Ya. depan, ruang sidang seperti itu, sehingga orang yang bersidang itu merasa nyaman. Betul. Nah kemarin si CS ini ya, yang sudah tua ini, itu kemarin merasa dia diizinkan gitu loh, Pak. Ketika dia interupsi gitu, Ya. itu diizinkan, jadi dia terobos nyusup masuk dan buka pintu itu, kemudian dia masuk Ya, gitu. makanya Sebenarnya diizinkan nggak sih ya, kayak gitu? gini. Jadi kalau nggak dipanggil sama hakim, Oh, kan, oke, dipanggil masuk, ya, harus ya. dipanggil. Iya, jadi Pamdal itu di situ menurut saya perlu diberikan senjata apa yang listrik itulah, Ya. taser itu, Betul. atau tongkat listrik. Jadi kalau Ya. ada yang nyerang seperti itu langsung dilumpuhkan sebelum maju ke Ya. depan meja hakim loh. Iya, Kalau itu maju ke depan. Loh, ya nggak boleh itu. Iya, betul. Iya. Iya, jadi mungkin harus lebih tertib ya. Ya, SOP-nya tuh standar prosedur tadi harus disampaikan. Pokoknya kalau ada orang yang masuk itu Pamdalnya harus langsung action seperti Setuju. itu. Saya ingat Bapak, ketika kemarin penerimaan kesimpulan Ya. dari pihak pemohon dan pihak termohon. Ya. Waktu itu Hakim Tunggal juga mengatakan, mana nih kesimpulan dari pihak pemohon? Kemudian mana nih kesimpulan dari pihak termohon? Ya. Dan kemudian dia juga bilang, sudah ada laporan pihak turut termohon tidak memberikan kesimpulan dan tidak datang. Oh Dan gitu. kemarin tidak datang. Oh gitu. Jadi kan artinya hakim itu sebenarnya sudah diberitahu kan pihak-pihak mana yang datang dan yang enggak. Oh iya. Ya, lah kalau tiba-tiba ada yang interupsi gitu kan, Ya. parah nanti. Jadi yang termohon kan Polda ya. Ya, termohon Polda. Kemudian turut termohon kejaksaan. Kejaksaan. Kejaksaan tidak mau terlibat di situ lagi. Ya, Udah, tidak Karena tidak memberikan ada kesimpulan. substansi yang harus disampaikan lagi. Betul. Jadi ini penting ya untuk masyarakat semua atau teman-teman semua bahwa kejadian di hari pertama sidang pra peradilan yang pertama kemarin, Ya. ketika ada seorang yang disebut penyusup, ya gitu. Ya karena yang menyusup, Ya, gitu ya, loh, dia itu memang benar-benar suatu hal yang kalau boleh disebut kemarin Pak Ugro juga mengatakan itu contempt of court. Gitu Ya. Ya itu jangan sampai terjadi. Ya. Ya, baik Pak Ugro, kita melangkah ke dua bahasan terakhir. Ya, jadi artinya nanti meskipun kita tidak terkait langsung, Ya. tapi karena Dr. Tifa adalah juga
kita satu kesamaan gitu ya. Agenda kedua kemarin sempat Bapak dengar, besok jalannya apa Pak kira-kira? Kemarin kan tanggapan dari pihak Dokter Tifa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan tadi. Jadi nah itu padahal kan dakwaannya dan juga barang-barang bukti yang disebutkan kan tidak semuanya terkait ke Dokter Tifa kan? Iya, makanya ini kan sudah milik publik. Jadi sebetulnya satu berkas perkara Mas Roy sama Dokter Tifa ini. Karena dibikin dua berkas perkara, ya ini perkara yang disampaikan pasti ada yang asli, ada yang dilegalisir. Nah, ini kan nggak mungkin asli semua. Gitu kan? Jadi memang ini yang perlu keputusan ya mungkin apa dari Ketua Mahkamah Agung, dari pihak Hakim Pengadilan Jakarta Timur ini minta petunjuk. Ini baru sekali terjadi karena dalam berkas perkara penyidikan itu tidak bisa di-split. Yang bisa di-split nanti kalau yang saya katakan tadi karena menggunakan KUHP lama adalah pasal 142 KUHP yang lama. Jaksa bisa melakukan tuntutan, bukan dakwaan loh, tuntutan terhadap masing-masing terdakwa. Gitu loh. Jadi berkas perkara dipisah atau di-split ini tidak diatur di hukum acara pidana. Ini menarik sekali bagi saya. Kita tunggu nanti perjalanannya, mudah-mudahan ada ya semacam keputusan dari Mahkamah Agung. Bisa apakah ada kemungkinan Pak? Karena di saya itu ada pra-peradilan. Kemudian kalau ternyata ada putusan itu harus bersama-sama. Sidangnya Dokter Tifa berhenti dulu. Kemungkinan besar ada. Kalau enggak kan nanti Jokowi bisa datang 2 kali kan gitu. Oh iya, semuanya saksi 2 kali. Ya kan? Terdakwa 2 kali. Kemudian seluruh pemilik barang bukti yang disita 2 kali juga. Makanya sebenarnya yang dikatakan sama penasihat hukumnya Bu Dokter Tifa, Pak Kadir, ini bisa makan waktu 2-3 tahun. Sampai 3 tahun ya gitu. Wah, ini menarik. Baik Bapak, sebelum kita bahas yang terakhir nanti ya, yaitu soal apa yang mau kita bahas dalam pra-peradilan yang kedua, tanggal 10. Jadi sebenarnya ketika sudah ada KUHP yang baru ya Pak, itu kan pra-peradilan bukan hanya 2 penangkapan penahanan. Tapi apa saja Pak yang bisa kemudian masih di pra-per. Jadi biar pemirsa itu juga kira-kira bisa mungkin ada hal-hal yang nanti perlu disampaikan disampaikan gitu ya. Supaya Bapak, mohon maaf ini supaya kita juga bisa tahu bahwa ini kok sebentar pra-per. Praper kok cuma sebentar. Jadi saya baca pasal 158 KUHP nih yang baru nih. Satu, ini yang pertama nih, ini sama dengan KUHP yang lama. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Kalau yang lama kan ya penahanan dan penangkapan. Sekarang kalau upaya paksa itu kan di pasal yang depannya ya ada 89. 89 kan cukup banyak itu ada berapa intannya? Yang itu 89. Nah, upaya paksa itu tentang penetapan tersangka. Ya kan? Kemudian penangkapan. Kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Pencegahan ini nanti kan bisa diajukan lagi. Betul. Ya kan? Itu cukup banyak di situ. Nah, yang kedua setelah upaya paksa tadi adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, ini kan masih ada penghentian penyidikan 3 orang nih. Betul. Itu bisa diperah lagi. Artinya Egy Sujana, Damar Rudis, sama Si Omon. Masih jadi objek pra-peradilan. Karena itu dalam satu berkas perkara tadinya. 1 LP. Makanya 1 LP, kemudian tiba-tiba ada yang di SP3 kan, gitu kan? Jadi kita minta penetapan pengadilan sah enggak itu? Makin seru. SP3-nya. Nah, kalau sah berarti laporan polisinya bagaimana? Itu perlu diajukan pra-peradilan. Kalau tidak sah, tarik lagi mereka. Kalau tidak sah, ya mereka harus masuk dalam kelompok ini, terdakwa juga. Tapi kalau nyatakan sah, terus kemudian dimintakan penetapan pengadilan, berarti berkas perkara Mas Roy sama Dokter Tifa nyatakan tidak bisa diajukan sidang. Betul, karena sudah dihentikan kan. Tapi itu laporan kaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, bukan ijazah palsu. Kemudian yang C, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya
eh, berkaitan permintaan dihentikan tadi ya. Nah, kemudian yang D ini bagi saya yang D yang terbaru ini yang sangat menarik. Ya. Nah, ini untuk pelajaran kita semua lah penegak hukum. Ya. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Itu tadi, ya kan? Mesin tik, dokumen, handphone, flash disk ya itu. Kan nggak mungkin itu miliknya Jokowi kan? Nah, terus dokumen ijazah, kan nggak ada kaitan dengan pencemaran nama baik, gitu loh. Kemudian penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, ini sebetulnya bagi saya yang menarik, yang E ini, itu kan sekarang ada SP2 lidik. Penghentian surat perintah penghentian penyelidikan. Nah, surat perintah penghentian penyelidikan ini di KUHP itu belum diatur bisa untuk mendapatkan kepastian hukumnya di mana? Karena untuk mendapat kepastian hukum itu adalah SP3, surat perintah penghentian penyelidikan. Di level sidik bukan level lidik. Nah, jadi ini yang huruf tadi yang huruf terakhir. Bukan dia. Yang huruf E tadi, ini objeknya menurut saya salah satu yang bisa tepat adalah surat perintah penghentian penyelidikan, ya kan? Saya juga ada laporan saya dihentikan penyelidikan juga ada, Mas. Ini nanti akan kita coba ke sana. Kemudian penangguhan pembantaran penahanan. Nah, ini bisa lagi. Karena apakah kemarin Mas Roy, Dr. Hima itu dibantah tidak? Betul. Ya kan? Karena kan ini harus dihitung. Walaupun itu sebenarnya juga menyalahi penyerahan tahap 2 itu tidak perlu ada penangkapan penahanan, ya kan, kecuali sudah dipanggil 2 kali berturut tidak hadir dan sebagainya. Itu pun kalaupun penahanan hanya 1 kali 24 jam, tidak bisa lebih dilakukan penahanan seperti yang normal 20 hari. Makin boncos nih, banyak banget ya. Jadi yang bisa diperaperkan. Objek untuk pra-peradilan menurut saya ini lebih luas. Baik, yang terakhir Bapak, ini menarik ini, mungkin belum banyak dibahas ya di podcast. Kita mendengar ini baru dugaan ya. Katanya ada tapi mekanismenya belum tahu. Katanya Jokowi mau mencabut laporannya soal pencemaran nama baik, tapi jangan senang dulu. Justru karena Jokowi mencabut laporannya soal fitnah dan pencemaran nama baik, maka yang nanti berjalan itu pasal 32 dan 35 karena itu bukan laporan dia. Ini bisa nggak kayak gitu? Jadi itu kan karena itu bukan delik aduan, itu delik umum katanya gitu. Jadi justru yang dia mau cuci tangan, Pak. Gitu. Jadi dia mau cuci seolah-olah bukan saya loh ya yang lapor gitu. Saya tidak melapor. Itu ya karena itu bukan saya lagi. Dia nyambut. Tapi kemudian yang jalan tuh pasal 32 35 yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun gitu loh, Pak. Ini gimana Pak kok ada skenario yang menurut saya malah jahat kayak gitu. Makanya jadi laporan yang memenuhi unsur sebagai pelapor yang diatur dalam hukum acara pidana adalah laporan Jokowi yang merasa sebagai korban. Betul. Tapi yang lain kan nggak dianggap. Nah, itu ya kan, mereka masa ada tetangganya dibunuh, ini yang tetangganya satu lapor, Pak, wah saya nggak terima tuh tetangga saya dibunuh, kan nggak mungkin. Bahkan di dakwaan kan sebenarnya 3 pelapor yang lain, Lecumanan, Andi Kurniawan dan juga Samuel Sweken itu kan sudah nggak ada lagi di drop ya. Makanya kalau Pak Jokowi jangan berpikir Pak Jokowi nih kalau Pak Jokowi minta kepada hakim minta supaya dicabut tidak dilanjutkan kan dia seolah-olah kayak agung sekali gitu gitu kan. Jadi berikan masukan Bapak sudah ada RJ. Saya minta RJ ini adalah sudah ada surat penghentian penyidikan. Jadi mohon dihentikan penyidikan semua tersangka atau terdakwa dihentikan, itu bisa. Tapi kalau hanya resmi mencabut LP itu agak aneh karena sudah ada RJ tadi. Sudah ada RJ, sudah ada SP3, kemudian dia tiba-tiba nyabut dan makanya kalau misalnya sekarang yang 3 sendiri Lecu, Andi Kurniawan dan Marcel Sweken itu sudah di drop Kemudian Jokowi mencabut. Lah terus 32 35 itu yang lapor siapa, Pak? Soalnya kalau dikaitkan dengan RJ yang 3 orang saja, laporan polisi ini udah selesai. Betul. Nah, sekarang kalau mau dicabut lagi, berarti selesainya 2 kali. Ya kan? Ini yang menarik kasus ini untuk dilakukan penelitian, dianalisa ke depan nanti.
jangan sampai terjadilah. Jadi Ya. ya saya berharap alat negara penegak hukum nih baik penyidik, Ya. kemudian jaksa penuntut umum dan hakim nanti ke depan ya bertindak sesuai dengan hukum acara pidana yang baru. Siap. Ya sehingga masyarakat kan merasa dilayani, Ya. dilindungi, diayomi, kan lambang pengadilan pengayoman. Pengayoman, betul. Ya, Ya. jadi pengayoman ini benar-benar diberikan kepada semua pihak yang Siap. berperkara lah di situ, yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ugro. Jadi Iya. kita dengarkan tadi ada pesan dari Pak Ugro yang sangat bagus. Iya. Jadi orang itu jangan sampai kemudian lupa atau pikun, Ya, ya kan? Pak Ugro ini meskipun lahirnya, maaf ya Pak Ugro, Iya. tahun 56 ya, tapi kan beliau itu masih sangat smart ya, Iya, masih iya. sangat tegas itu. Jadi kalau udah merasa berusia, Iya. kan katanya dewasa itu pilihan, tapi Iya. tua itu pasti Pak. Iya. Jadi bagi para orang yang kemarin termasuk yang Yusuf itu, Iya. mungkin dia termasuk golongan orang tua Pak. Iya. Gitu. Jadi orang tua itu bisa pikun tadi Pak. Gitu. Jadi meskipun sudah tua, jangan pikun ya, jangan terobos lagi ruang sidang, ya gitu. Apalagi mengaku-ngaku atau minta sebagai termohon intervensi, ya. Iya. Orang tua, jangan pikun, jangan mengaku-ngaku termohon intervensi. Iya. Siapa Pak? Ya, apalagi? Saya bilang gini, Ya, saya ini kan generasi yang mengalami dipimpin oleh kepala negara. ya sudah dari awal. 7. Setuju, mulai dari Bung Karno, ya Pak Harto, Ya. Pak Habibie. Bung Karno enggak? Pak Oh, Harto. bukan dari Pak Harto. Iya. Oke, iya. Ya. Loh, tapi kan Bapak Oh, sudah lahir. 8 ya, betul. Iya, 8 Bapak lahir ya. sama Lengkap Bung ya. Karno. Iya. Katanya Mau ngaku 8. muda aja. Oh iya, orang 8. Iya. Kapolrinya Iya. itu ada 15. Siap. Jadi kalau saya bicara dengan perjalanan Kapolri dan Presiden itu, Iya, iya. ya saya ingin mengajak begini Mas. Jadi adik-adik saya lah di Polri Iya. tadi ya. Ya, ini penting nih pesan. Gini, karakter integritas itu harus dipertahankan sebagai insan Tribrata Dato Prasetya Mas. Jadi tahun 77, Nah, 76 itu Mas, iya, iya. ada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu petinggi kita di Mabes Polri. Oleh polisi. Ya, Ya. itu saya waktu itu masih sebagai taruna akabri kepolisian. Iya. Itu juga malu. Yalah, pastilah. Itu hanya satu peristiwa. Iya, iya, iya. Jadi jangan sampai ya saya harapkan Polri ke depan ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak citra Atau kepolisian ya, menentukan citra. terutama yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi atau tidak pidana lain yang tidak terpuji. Jadi kita juga sebagai purnawirawan ya pasti merasakan sedih dengan kejadian beberapa peristiwa yang kemarin terjadi yang dengan kaitan narkoba, dengan pembunuhan dan sebagainya. Jadi ya saya sangat-sangat berharap Ya. kembali kepada Polri sebagai alat negara yang Siap. modern, profesional dan kembali dicintai oleh rakyat Indonesia seperti itu. Iya, baik. Jadi ini tadi pesan Pak Ugro, sekaligus pesan ini memang sangat tepat disampaikan oleh beliau di bulan Juli ini. Ya. Karena 1 Juli kemarin Dari adalah Bayangkara Hari Bayangkara ke-80. Jadi moga-moga ini bisa didengarkan oleh junior-junior Pak Ugro Ya. dan juga oleh seluruh Dan masyarakat. usia 80 jangan makin membungkuk, harus makin tegak. Wah, Ya, harus tegak terus. kalau tegak senang nanti. Loh iya, saya harus tegak terus. Ya, jangan diteruskan pemirsa, karena nanti bisa beda pemikirannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.